Tapi orang-orang Kristen tuh mengakui dan menghormati Syaida Al-Hura. Selain sebagai anak angkat, Cheng Po-sai ini statusnya adalah kekasihnya Cheng Isao. Akhir-akhir ini banyak yang nanya ke gua, "Bang, kapan bahas bajak laut lagi?" Sebenarnya waktu itu gua belum tahu karena belum kepikiran bajak laut yang menarik lagi. Abis bahas Imelda Marcos, gue jadi kepikiran kalau bajak laut cewek tuh ada gak yang terkenal? Dan ternyata bener, ada beberapa bajak laut cewek yang disebut paling ikonik. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas bajak laut wanita paling terkenal dalam sejarah di Learning by Googling. Yang gue suka dari beberapa bajak laut cewek yang bakal gue bahas ini nih, background mereka nih beragam banget. Ada yang dari Asia sampai Spanyol. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas yang pertama. Cheng Isao ini nama aslinya adalah Si Hyang, bajak laut wanita terkenal pada zaman dinasti Qing, atau tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Jia Qing. Cheng Isao ini sebelum jadi bajak laut, dia sebenarnya udah punya kerjaan lain sebagai prostitut. Gue sebenarnya mau ngomong pelacur tapi takut nggak sopan. Si Hyang berhenti jadi prostitut setelah menikah dengan bajak laut bernama Cheng. Makanya akhirnya dipanggilnya jadi Cheng Isao, yang artinya istrinya Cheng. Dan setelah menikah, akhirnya Cheng Isao ini ikut suaminya jadi bajak laut juga. Pindah-pindah kerjaan tapi nggak ada yang bener ya kerjaannya ya. Nggak butuh waktu lama abis nikah, dua pasutri ini nih langsung bikin armada bajak laut paling kuat di Cina. Namanya adalah Red Flag Fleet, armada bendera merah. Wih, namanya udah serem ya. Red Flag Fleet ini, armada bendera merah ini katanya punya lebih dari 1.500 kapal. Dan prajuritnya dan pasukannya itu ada lebih dari 80.000 orang. Ya, positif juga sih kan jadi menyediakan lapangan kerja baru ya. Kelompok bajak laut ini nih bermarkas di Cina Selatan. Makanya waktu itu daerah Cina Selatan tuh sempat berubah jadi daerah tanpa hukum gitu. Ya terus mereka banyak nyerang kapal-kapal yang lewat di daerah sana. Nggak peduli itu kapal nelayan, kapal Inggris, kapal Portugis, bahkan sampai kapal Kaisar Jia Qing sendiri pun mereka serang. Tahun 1807, suaminya Cheng meninggal dunia, dan akhirnya Cheng Isao ini jadi megang komando penuh atas pasukannya kan. Habis itu buat ngebantu Cheng Isao ngontrol anak buahnya yang ada 80.000 pasukan ini kan, akhirnya dia ngangkat anak angkatnya, Cheng Po-sai, sebagai kapten armada yang baru. Dan sebenarnya katanya selain sebagai anak angkat, Cheng Po-sai ini statusnya adalah kekasihnya Cheng Isao. Sedikit tentang Cheng Po-sai. Jadi ada cerita yang bilang kalau Cheng Po-sai naruh semua harta karunnya di sebuah gua di pulau Cheung Chau. Akhirnya sekarang gua itu jadi objek wisata. Banyak orang datang ke sana dan banyak juga yang nyoba nemuin harta karunnya Cheng Po-sai. Ya udah, abis itu daerah kekuasaan Red Flag Fleet ini jadi makin luas. Asia Tenggara katanya dia pegang, anggota armadanya pun jadi makin banyak. Bahkan katanya sampai ngalahin jumlah anggota armada di beberapa negara. Waduh. Nah, yang paling gue suka dari Cheng Isao ini adalah kode etik yang dia buat. Kode etik apaan tuh? Jadi karena armadanya makin lama makin besar banget, mau nggak mau ya harus dibikin peraturan dong. Nah, kode etik ini adalah peraturan buat anggota armada bajak lautnya Cheng Isao. Beberapa peraturan yang terkenal adalah kalau berkhianat, potong telinga. Terus kalau ada yang merkosa tahanan wanita, pelakunya ini bakal dipenggal. Wih, mantap kan? Sejahat-jahatnya Cheng Isao sebagai bajak laut, dia tetap ngelarang buat melecehkan wanita. Ya udah, makin lama nama Cheng Isao makin besar sampai akhirnya dia dianggap sebagai musuh nomor 1 kekaisaran Cina. Sampai di tahun 1810 karena udah kerepotan ngadepin Cheng Isao dan armadanya ini, akhirnya Cheng Isao ini udah nggak diajak perang lagi sama pemerintah Cina, tapi diajak berunding. Berunding ngapain? Berunding biar Cheng Isao berhenti jadi bajak laut. Berunding syaratnya apa aja, maunya gimana, ya banyak lah. Hasilnya, Cheng Isao bakal berhenti jadi bajak laut dan nyerahin armadanya, asal dia boleh nyimpen semua harta kekayaan dia. Harta kekayaan yang didapat dari jadi bajak laut, dari ngejarah kapal-kapal lain. Dan edannya pemerintah Cina setuju. Ini bajak laut ternyata jadi lebih serem ya, seremnya jadi berlipat ya kalau bajak lautnya emak-emak. A well-supplied fortress. Berhenti jadi bajak laut, Cheng Isao akhirnya dengan harta kekayaan yang banyak ini, dia mulai ngebuka beberapa rumah judi sama rumah bordil. Jadi ya muter terus ini duitnya nih. Ya udah, dia akhirnya jadi pengusaha rumah-rumah maksiat itu, sampai akhirnya dia meninggal di tahun 1844 di umur 69 tahun.
Anne Bonny ini kayaknya bajak laut cewek yang paling terkenal ya. Sedikit tentang masa kecilnya, jadi Anne Bonny ini katanya lahir sebagai anak tidak sah, kalau di sinetron Indonesia anak haram, dari pengacara kaya raya asal Irlandia. Nah, buat nyembunyiin asal-usulnya, bapaknya ini nyuruh Anne Bonny dandan jadi cowok, terus kerja sebagai tukang ketik di kantor bapaknya. Waduh. Pernah dengar orang tua durhaka? Abis itu Anne Bonny pindah ke Amerika tahun 1718 dan nikah sama seorang pelaut di sana. Terus pasutri ini nih akhirnya berlayar ke New Providence di Bahama. Dan disinilah Anne Bonny ninggalin suaminya. Kok ditinggal? Karena di sana Anne Bonny terpesona, kepincut sama bajak laut terkenal bernama Kapten Jack Rackham. Atau julukan yang terkenal adalah Calico Jack. Pernah denger? Openness. Gabunglah Anne Bonny jadi krunya Calico Jack. Dan menurut catatan, Anne Bonny ini dikenal sebagai bajak laut yang ganas, galak, dan berani. Terus ada satu cerita yang cukup terkenal tentang Anne Bonny nih. Jadi satu hari Anne Bonny ini dideketin sama cowok. Terus Anne Bonny udah nolak, tapi cowok ini maksa terus ngedeketin dia. Akhirnya cowok ini digebukin sama Anne Bonny sampai hampir mati. Ho. Mampus. Thinking you make him rich? Terus dalam karir bajak lautnya, Anne Bonny ini juga bersahabat dengan bajak laut cewek lainnya, Mary Read. Mereka berdua inilah yang akhirnya jadi otak dari banyak penyerangan. Dari mulai penyerangan kapal nelayan yang kecil sampai kapal-kapal pedagang yang besar. Bulan Oktober 1720, Calico Jack sama kru-krunya berhasil ditangkap sama pemburu bajak laut. Diserahin ke pemerintah, akhirnya mereka semua dieksekusi, termasuk Calico Jack. Anne Bonny gimana? Nah, Anne Bonny sama Mary Read nggak dieksekusi, karena pas udah ketangkep, di situ ketahuan kalau ternyata mereka berdua hamil. Akhirnya eksekusinya ditunda sampai mereka berdua melahirkan. Bisa pas gitu ya dua-duanya ya? Akhirnya Mary Read meninggal tanggal 28 April 1721 di penjara di Jamaika waktu lagi proses melahirkan. Ada buku besar di gereja di sana yang mencatat kematian Mary Read. Jadi tulisannya tuh ada Mary Read Pirate. Jelas identitasnya. Tapi buat Anne Bonny nggak ada catatan yang mastiin kalau akhirnya dia meninggal atau dieksekusi atau gimana, nggak jelas. Ada sih satu buku catatan di sana yang nyatat kematian wanita bernama Anne Bonny. Di situ tercatat dia meninggal tanggal 29 Desember tahun 1733. Nah, buku catatan ini juga lokasinya di Jamaika, sama kayak penjara Anne Bonny dan Mary Read, sama kayak lokasi meninggalnya Mary Read. Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa mastiin apakah Anne Bonny yang ditulis di buku catatan itu adalah bajak laut Anne Bonny atau orang lain. Nah, Anne Bonny ini kalau di One Piece jadinya Jewelry Bonny ya. Ya, yang baca One Piece pasti tahulah. Yang belum baca, mari bertobat. Terus Calico Jack tadi juga kan namanya jadi inspirasi salah satu karakter One Piece. Kapten Yorkie, julukannya kan Calico Yorkie. Kaptennya Brook sebelum jadi tengkorak. Ya kalau yang baca One Piece pasti tahulah. Kalau yang belum baca, mari bertobat. Sayyidah Al-Hura ini sebenarnya adalah nama terkenal dia setelah jadi bajak laut ya. Nama asli dia sebenarnya adalah Lala Aisha binti Ali ibnu Rashid Al-Alami. Apal juga akhirnya. Nah, Sayyidah Al-Hura ini lahir tahun 1485 di Granada, Spanyol. Dia lahir dari keluarga bangsawan, makanya bisa dapat pendidikan terbaik waktu itu. Pokoknya masa kecil Sayyidah Al-Hura ini bahagia banget lah. Sampai di masa Reconquista, masa penaklukan kembali Andalusia oleh kaum Kristen Eropa, Sayyidah sama keluarganya ini akhirnya harus kena pengasingan paksa keluar dari Granada. Yo, Abdil, emir de Granada, hago entrega a sus altezas o la persona que mandaren, con amor, paz y buena voluntad verdadera, de la fortaleza de la Alhambra y de la ciudad de Granada. Kejatuhan Granada ini ternyata nempel banget tuh di kepalanya Sayyidah. Sampai dia bersumpah buat balas dendam. Dia bersumpah buat mengambil kembali Andalusia. Setelah memutuskan jadi bajak laut, Sayyidah langsung berhubungan sama bajak laut terbesar di Turki. Bajak laut terbesar di daerah Ottoman, Khairuddin Barbarossa. Ini pasti nanti abis ini bakal banyak nih yang komen. Barbarossa itu laksamana angkatan laut muslim, bukan bajak laut. Iya, itu semua udah gue bahas di video gue yang bahas Barbarossa. Silahkan cek yang belum nonton. Ya intinya udah pernah gue jelasin kalau ini cuma masalah sudut pandang. Buat orang Ottoman, orang Turki, dan orang muslim mungkin dia adalah seorang laksamana. Tapi buat orang Eropa yang jadi lawannya dia ya, dia ini musuh, dia ini penjahat. Lanjut bahas Sayyidah Al-Hura. Nah, walaupun Sayyidah Al-Hura ini adalah bajak laut dari pihak yang berseberangan, tapi orang-orang Kristen tuh mengakui dan menghormati Sayyidah Al-Hura.
Dia dihormati sebagai seorang ratu yang memiliki kekuasaan atas laut Mediterania. Makanya julukannya adalah Syaida Al-Hura. Syaida yang artinya wanita yang tidak tunduk pada otoritas manapun, dan Al-Hura yang artinya mulia, bebas, mandiri. Ini dari julukan aja ketahuan ya kalau dia nggak takut sama siapapun. Gue yang takut. Sayangnya Syaida Al-Hura ini jatuh pas lagi besar-besarnya. Dia jatuh karena dihianati orang dalam. Siapa tuh? Jadi menurut Yemen Times, Syaida Al-Hura ini digulingkan oleh menantu laki-lakinya sendiri, Muhammad Al-Hasan Al-Mandri. Ngerasa udah takdirnya, Syaida Al-Hura pun nggak ngelawan. Dia akhirnya nyerah dan pensiun di Chefchaouen, sebuah kota di Maroko. Dan kalau lu mau tahu, gue ngomong Chefchaouen ini latihannya berkali-kali tadi. Chefchaouen. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang bajak laut wanita paling terkenal di dunia. Itu baru 3 yang kita bahas ya. Sebenarnya masih ada beberapa sih, kayak Grace O'Malley, Rachel Wall, atau tadi Mary Read tadi kan baru kesebut dikit kan. Itu juga mereka terkenal sebenarnya. Oke, kalau lu mau revisi kali gua ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.